Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lo pikir jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti sikap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU yang mana ya Pak Presiden? Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Apa tuh? Ayo, tuh kira-kira Pak. Ya, masih ingat kali itu beberapa bulan yang lalu petinggi atau elit PDIP yang duduk di DPR RI, Bambang Pacul ya, orang asal Jawa Tengah. Maka kalau kemudian ada orang berbusa-busa ngomong tentang demokrasi politik di Nusantara hari ini, kalau ada orang yang kemudian nanggapin demokrasi politik gundulmu, demokrasi politik gasmu. Kalau ada orang yang kemudian ngomong begitu ketika ditanya tentang bagaimana situasi dan kondisi demokrasi politik di tanah air ini, wajar nggak kira-kira? Iya, layak nggak kira-kira? Pantas nggak kira-kira diucapkan? Pantas lah. Apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul itu representasi dari sikap politisi kita di partai politik yang nyaris tidak punya otoritas opini, pendapat, keputusan apapun tanpa kemudian harus mengikuti perintah keputusan junjungannya. Apakah itu yang disebut dengan demokrasi politik? Apakah kehidupan demokrasi politik seperti ini, demokrasi politik yang sehat? Apakah kita akan mengatakan demokrasi politik di tanah air ini demokrasi yang hebat? Tentu apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul adalah fakta yang nyata, diungkapkan di depan publik, diungkapkan di rapat dengan Pak Mahfud ketika itu, disiarkan di media-media besar. Itu adalah fakta yang nyata. Maka fakta itu kalau kemudian dibarengi dengan teori-teori narasi-narasi tentang demokrasi politik yang ngayawara gitu ya, yang begitu idealis, menggebu-gebu, maka tanggapan orang kalau kemudian mengatakan dasmu ya wajar. Ya bagaimana mungkin? Yang namanya demokrasi kan sesuatu keputusan, persoalan diputuskan atas musyawarah bersama, keputusan bersama, atas pendapat, pikiran, opini banyak orang. Tapi kalau opini banyak orang kemudian tidak berlaku, tidak ada gunanya. Kalau kemudian harus menunggu instruksi dari ketua partainya. Ini kan demokrasi apa? Demokrasi politik macam apa? Dan itu tidak hanya di satu partai. Hampir tadi di akhir Bambang Pacul kan ngomong, partai yang lain, politisi partai lain mengatakan hal yang sama. Begitu. Ya, begitu juga dan kondisi demokrasi politik semacam itu memang hampir dialami oleh seluruh parpol di Indonesia ini. Hampir ya, tidak semuanya tapi hampir. Semuanya atas kebijakan ketua umum partai. Maka saya pernah ngomong bahwa sesungguhnya substansi khilafah partainya yaitu gitu. Ya, khilafah kan sebuah sistem pemerintahan di mana ketuanya, khalifahnya memegang otoritas tunggal tanpa harus perlu menunggu mengambil musyawarah pendapat dari anggota. Dan anggota tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berani membuat keputusan apa-apa kalau tidak disuruh oleh khalifahnya. Kan sama prinsipnya, substansinya, hanya namanya aja yang berbeda. Nah iya kan.
Bapak jelas-jelaskan demokrasi politik. Itukah demokrasi? Bukan demokrasi lah, itu autokrasi namanya. Demokrasi itu keputusan diambil atas suara terbanyak, atas musyawarah bersama, bukan atas instruksi ketua partai politiknya. Itu bukan demokrasi. Itu namanya otoriter. Itu namanya apa lagi? Jadi marilah kita tidak hanya pandai bernarasi, pandai berteori, tapi cobalah diterapkan pada fakta-fakta yang nyata dalam hal demokrasi, berpolitik, demokrasi di tanah air ini ya. Dari sisi partai politik, para pegiat aktivis parpol ya, cobalah usaha diterapkan di tubuh partainya masing-masing dulu lah sebelum berbicara tentang demokrasi panjang lebar ya. Ya kalau di tubuh partainya sendiri demokrasinya mati, demokrasi dibunuh, demokrasi dikebiri hanya oleh instruksi ketua umum partainya. Gak usah kemudian berbicara demokrasi dan macam-macam pada tingkatan yang lebih luas di negara ini. Bullshit itu namanya. Yaitu bakal lebih orang Banyumas mengatakan demokrasi ndas menjeblok lah. Nyatanya kok orang wani nggawe keputusan, orang wani ngomong kalau gara-gara takut dengan keputusan ketua partainya, gara-gara takut dipecat oleh ketua umum partainya. Itu demokrasi apa? Ya, kalau orang Banyumas ya orang mingdas muatos, dengkul muatos, gundul muatos. Ya saking jengkelnya karena teori tinggal teori, narasi tinggal narasi. Demokrasi hanya di bibir, tetapi fakta-faktanya semuanya manut, tunduk, nyembah-nyembah kepada ketua umum partai ini. Itu bukan demokrasi. Itu autokrasi. Feudalisme, otoriter. Kalau semua pendidikan demokrasi sudah terbunuh di tingkat partai politik, bagaimana mungkin demokrasi lebih besar, demokrasi di negara ini bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang dengan baik. Makanya mari kita mengajarkan dan melaksanakan demokrasi dari skup terkecil dulu. Di tingkat politik ya dari partai politik dulu, karena pelaksana atau instrumen politik di negara ini adalah wadahnya partai politik. Coba dong, dimulai dong. Jangan semuanya tergantung dengan keputusan ketua umum partai politik. Itu bukan demokrasi. Kalau mau begitu caranya boleh, tapi sudah bentuk aja negara ini menjadi negara kerajaan sekalian. Daripada negara demokrasi Pancasila, tapi faktanya bukan demokrasi, faktanya adalah kekhalifahan, faktanya adalah kerajaan, faktanya adalah dinasti politik. Buat apa? Biar nanti demokrasi yang kita cita-citakan, yang kita narasikan, yang kita diskusikan betul-betul demokrasi, bukan demokrasi gundul, bukan demokrasi dapur munjubluk cara banyak mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga amat.